Saya ingin mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman. Em, Sebenarnya saya kena mental itu udah 4 hari teman-teman. Dari cerita teman kita yang anaknya mengakhiri hidupnya eh, saat ibunya ada di Singapura. Bapaknya ada di Indonesia menikah lagi, terus rumah bapaknya dibulldozer sama istri sirinya, terus anaknya mengakhiri hidup yang berasal dari Blitar. Itu saya udah tahapan kena mental. Terus yang kedua, karena ada salah satu ibu yang membuang anaknya, dua perempuan itu saya sudah kena mental. Itu saya udah kena mental itu. Dan ketiga, anaknya ibunya yang diperkaos sama saudara tirinya. Terus lahirlah Mokoto yang dari NASA, lahir juga Mbak Kolip yang tiba-tiba kritis, tapi sekarang keadaan Mbak Kolip sudah baik-baik saja. Jadi ini membuat saya jujur saya kena mental. Saya ngedrop untuk sesaat. Saya itu ingin memulihkan kekuatan saya itu butuh ekstra banget ya teman-teman ya. Sampai saya itu kayak nggak kuat ya. Jadi kayak sedih banget, kayak saya masuk masuk ke dalamnya. Saya nggak tahu nih kalian punya dampak seperti itu nggak sih? Punya efek yang seperti itu nggak sih? Jadi kenapa sih saya selalu dalam acara saya, dalam konten saya selalu mengatakan bahwa semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena saya percaya bahwa di kehidupan ini ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ya kalau hari ini kita dianiaya orang, kita disakitin orang, kita diem, tapi saya percaya kakang kawah di hari-hari itu nggak terima. Bener nggak sih? Jadi membuat mood saya itu naik turun dan keseimbangan nurani saya itu hampir terkontrol oleh luar. Tetapi saya berusaha untuk mengembalikan emosi saya, tujuan saya. Jadi saya itu menarik balik karena rasanya saya itu masuk banget gitu loh di konten itu saya sudah mulai 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 runyam ini otak saya udah mulai nggak jelas gitu. Alhamdulillah ya Mbak Kolib sudah membaik ya. Karena kemarin saya langsung datang ke sana dan bisa berbicara lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Jadi buat konten itu memang benar yang dikatakan orang-orang itu. Kalau buat konten itu jangan sampai kita kesedot sama arahnya konten. Hampir-hampir saya udah masuk, udah mulai brutal, saya udah mulai marah, emosi nggak terkontrol, udah mulai 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 nggak jelas. Saya udah ngerasa bahwa ini arahnya udah beda loh ini. Ini bukan saya lagi. Makanya saya jarang live karena saya tidak mau kalau keseimbangan emosi saya tidak terkontrol, saya live yang ada adalah runyam. Karena banyak orang konten itu nggak berani live karena mereka bisa mengontrol emosinya, kontennya bisa diputus-putus, maksudnya bisa diedit. Sementara kalau live kan nggak bisa. Kalau kita live kan nggak bisa ini, kita memotong-motongnya kan kita nggak bisa. Jadi kenapa saya lebih memilih untuk mengontrol emosi saya daripada saya harus live tapi saya terpancing emosi. Nah, karena itu teman-teman, mengontrol emosi itu lebih 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 sakit, lebih lebih nggak enak dibandingkan kita cuma tinggal bicara aja tanpa harus mengontrol apapun. Jadi sebenarnya untuk menjadi konten kreator itu memang mungkin mudah ya, tetapi bagi saya secara pribadi itu tidak mudah. Karena saya harus menyeimbangkan emosi saya dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan kalian semuanya tentunya. Jadi tidak tidak asal ngonten terus habis itu ayah salah ngomong ya udah dipedot-pedot aja. Wah, nggak bisa, Rek. Soalnya kenapa? Konten saya kan live. Jadi kalau live itu seringkali kita tidak bisa mengontrol keadaan, ada yang mancing-mancing sampai pada akhirnya apa gini? Yo sampai diblokir, sampai gak iso live lagi. Itu kan di luar ranah kita. Jadi di luar kontrol kita secara pribadi itu di luar kontrol kita. Yo ngangkat teleponnya daripada ngontrol-ngontrol awakmu. Halo. Hmm. Kamu lagi nonton live saya, sayang.
Enggak. Mm-mm. Di halo mulai tadi kok nggak Dan nyambung, Cinta. tadi lagi nonton TV nih. Mm-mm. Dah kok telepon nonton TV? Ini aku udah menjauh dari TV. Kenapa, sayang? Boleh curhat nggak, Miss? Boleh, tapi suaramu kurang keras. Boleh curhat nggak, Miss? Boleh, Udah, kenapa, sayang? udah keras. Iya. Kamu pakai handfree, nah? Aku take, iya, Jangan aku pakai matiin handfree, dulu sayang. ya. Suaranya jauh. Kalau pakai handfree, Aku suaranya jauh, matiin sayang. dulu. Dimatiin ya Bluetooth-nya dulu ya, sayang, ya. Udah jelas nggak, Miss? Sudah, sayang. Aku TKW Taiwan, Miss. Apa, sayang? Boleh curhat, Miss? Boleh. Saya mempunyai seorang suami tuh TKL Korea. Oke. Saya sudah menjalin hubungan sama dia tuh selama 13 tahun rumah tangga. Wah, terus? Rumah tangga aku hancur pada tahun 2023. Ya karena kesalahan aku sih. Aku memiliki utang tapi nggak berani ngomong sama suami aku loh. Terus? Terus aku jujur sama dia, dia tuh nggak terima. Akhirnya pihak dari orang tua aku menjual rumah dari hasil jeripaya aku sama orang tua aku. Terus? Lah, tahun 2025, aku nekat buat daftar ke PT buat berangkat ke Taiwan. Terus? Dari bulan 2, suami aku tuh udah mulai berubah loh, Miss. Terus? Tak tanyain, dia nggak pernah ngaku. Tapi kalau di video call, kamera selalu dihadapin di tembok. Wanita mana yang nggak sakit kalau suaminya kayak gitu ya, Miss? Maaf ya, Miss, aku nangis ya, Miss, ya. Nggak apa-apa, sayang. Setelah bulan 4, aku mengalami atau ginjal, Miss. Operasi di sini, nggak punya saudara, nggak punya apa-apa. Coba bayangin. Keterbatasan bahasa, aku di sini operasi, nggak ada yang aku curhat sama siapa-siapa ini. Aku ngomong sama suami aku malah ngomong nggak enak, suruh siapa berangkat Taiwan. Aku berangkat ke Taiwan atas dasar persetujuan kamu. Aku berangkat ke Taiwan untuk memperbaiki ekonomi kita yang hancur. Apa salahnya seorang istri membantu seorang suami? Oke. Dia malah nggak peduli, malah matiin. Setelah bulan 7, dia malah ketahuan sama cewek lain TKW Taiwan juga, Miss. Orang Subang. Dengan pedenya, cewek itu bilangnya suami aku tuh duda, punya anak 2. Ngomong sama cewek itu, dia tuh suami aku, Mbak. Dia masih suami aku. Tahun 2024 aja, kita masih satu atap bareng, belum pernah ada kata cerai. Terus cewek itu saya nggak tahu. Lah, aku ngomong sama suami aku. Suami aku malah ngomongnya, aku tidak ada rasa lagi sama kamu. Aku tuh udah tidak sayang lagi sama kamu. Matamu picek atau gimana? Selama 13 tahun aku nemanin kamu. Mana pengorbanan selama ini yang aku relakan sama kamu loh? Kenapa kamu sia-siain seperti itu? Hartaku dari orang tuaku hilang semua, Miss. Tak jual semua, Miss. Dijualnya Rumah tak karena jual. apa? Karena apa? Dijualnya karena apa? Karena orang tuaku nggak terima karena suami aku tuh nggak mau tanggung jawab atas utang-utang aku. Pertanyaan saya, utang kamu berapa sampai jual rumah? Hampir 500 juta, Miss. Buat apa? Buat gali lubang, tutup lubang. Lubangnya apa? Aku tuh kenal sama Lendenir dari mulai hutang 5 juta nyampe segitu loh, Miss. Iya, kenapa kamu kalau ada masalah keuangan nggak ngomong sama suamimu, sayang? Terus apa artinya sebuah rumah tangga? Karena aku pernah ngomong, kalau setiap kali aku ngomong, dia tuh nggak pernah denger loh. Malah jawabnya, kepalaku pusing, aku nggak mau tahu. Jadi kalau apa-apa tuh beban serba dipikirin aku sendiri loh. Bukan sampai 500 juta loh, sayang. Itu nggak main-main loh, 500 juta itu. Iya, aku tahu. Aku nggak pernah ini.
main sana sini loh, Miss. Nggak pernah main yang namanya cowok juga. Aku nggak Bukan, kenal. bukan, Tapi bukan. aku bingung. Kita nggak berbicara tentang cowok. Suami Nah, istri kalau sudah berbicara tentang utang piutang, saya nggak tahu mindset kamu. Kalau nggak ada yang dimakan, ya nggak ada dimakan. Kenapa kamu harus berusaha mati-matian? Karena memang saya tahu ya, kadang-kadang laki-laki itu memang nggak peduli dengan nafkah, dipikirnya dikasih uang segini udah cukup. Sebenarnya ada yang nggak cukup, kayak tiba-tiba biaya sekolah nambah atau apapun. Itu saya paham banget karena ibu saya pernah mengalami seperti itu, di mana ayah saya tuh di uang itu sangat kuat sekali megangnya gitu loh. Artinya adalah seorang perempuan itu memang harus berusaha. Tapi kalau utang sampai 500 juta itu ya ugal-ugalan, Dondo. Bener. ya aku hampir gila loh, Miss. Aku hampir gila loh, Miss. Sedangkan suami aku tuh uang 100.000 harus harus 1 minggu loh. 100.000 apa sih artinya? Buat beli popok, buat beli susu itu nggak cukup. Lah sudah tahu dia kayak gitu, kenapa kamu mempertahankan? Apalagi sekarang dia sudah punya perempuan lain. Berarti kan memang dia bukan laki-laki baik-baik. Aku gak mempertahankan, Miss, karena orang tua aku, kamu pikir-pikir anak dulu, tapi aku sekarang lebih mikir ke diri aku sendiri. Kalau misalkan aku yang gila, aku yang ini, gimana nasib anak aku coba? Ya, karena itulah dia udah dia mau mau seperti apa kan udah nggak ada urusan sama kamu. Kamu yang penting jaga kesadaran kamu aja. Yang paling penting adalah menjaga kesadaran kamu. Karena untuk waras itu butuh energi yang sungguh luar biasa loh. Untuk menjadi waras itu butuh energi yang sungguh luar biasa. Nah, sekarang sekarang maaf ya. Kalau sekarang saya akan fokus dengan apa? Dengan bayar utang. Kan tujuan kamu ke luar negeri bayar utang bukan untuk dia. Terus masalah kamu sakit di rantau itu sudah menjadi hal yang biasa. Tidak ada yang luar biasa orang sakit terus ada yang datang itu nggak ada. Apalagi SMS sekedar tanya kabar itu udah nggak ada lagi. Kebanyakan dari mereka udah nggak peduli lagi. Ya, aku tahu itu. Hmm. Apalagi suamimu udah kayak gitu, saya. Padahal dia yang berangkatin ke Korea tuh hasil dari diriku sendiri loh, Miss. Dari mulai uang untuk berangkatnya, dia berangkat ke Korea tuh jalur P2P bukan C2C. Miss tahu sendiri kan P2P tuh biaya berapa? Iya, saya tahu. Tapi dia tuh nggak punya rasa terima kasih atau apa. Kan Dengan enaknya, saya sudah bilang, di dunia ini sesuatu yang gratis, tidak ada seorang pun tahu terima kasih. Ingat-ingat kata-kata saya. Membantu orang secara totalitas. Dia saat sukses jangan harap dia akan terima kasih sama kamu. Gak ada. Dunia memang seperti itu. Karena seolah-olah kamu itu wajib. ya aku tahu semua keluarga suami aku itu mocok-mocokin aku. Katanya uang buat selingkuh, katanya uang buat manicok. Padahal demi Allah mati enggak sama sekali. Aku tuh gak pernah yang namanya kenal sama laki-laki itu kayak apa. Aku gak pernah selingkuh tuh kayak kerja di Taiwan juga suka juga untuk memperbaiki ekonomiku sendiri loh. Tapi siapa yang percaya? Siapa yang peduli? Siapa yang mau tahu? Bodoh amat. Kalau kamu sukses, mereka akan, oh sukses ya wajar loh dia kerja. Coba kalau kamu nggak sukses, ya jelas lah dia mana sukses. Dia lo seperti ini, seperti itu. Lihat aja, di kampung aja punya utang 500 juta. Ih, mana mungkin dia bisa sukses. Ih, dia pulang udah gila tuh, stres, depresi. Itu yang akan diucapkan oleh orang. Ngerti? Yang peduli selain orang tua tuh nggak ada, Miss, Nggak sumpah. ada. Selain dirimu sendiri, orang tuamu, anakmu mungkin. Karena itu, jaga kewarasan mentalmu. Ini pelajaran buat teman-teman yang lainnya bahwa nek utangi ojo ojo bongko-bongko dhewe bojomu jak nek utangi ojo disimpen dhewe cengol iki. Buat ngingoni sak keluarga kowe sing utang. Enggak, enggak. Jangan ingin terlihat wow di depan suami, semuanya baik-baik aja, ujung-ujungnya utang. Enggak. Bodoh amat. Kalau Miss Yuni bodoh amat. Karena apa? Perjuangan itu belum tentu dihargai. Dan ingat-ingat, jangan menemani laki-laki dari nol. Karena kalau sudah tidak nol, kamu bukan seleranya. Jangan Betul itu, berjuang Miss. mati-matian demi laki-laki dari nol. Kalau udah nggak nol, kamu bukan siapa-siapanya. Jangan percaya. Jangan percaya laki-laki saya nggak memiliki apa, aku hanya memilikimu telek. Nggak ada. Nggak ada. Betul itu, Miss. Saya Betul. bilang, saya bilang terserah kalian nggak kabeh.
Dan buat laki-laki baik-baik saja, saya sedang tidak berbicara dengan kamu laki-laki baik-baik saja. Kamu tidak diajak dan kamu tidak termasuk. Oke? Jadi kalau laki-laki baik-baik aja, laki-laki yang benar, udah, kamu nggak diajak. Diem di situ, nggak usah komen karena kamu tidak diajak. Saya sedang berbicara dengan laki-laki yang tidak tanggung jawab. Oke? Jadi nggak usah komen, kamu nggak diajak. Kamu nggak diajak, nggak usah ikut komen. Jadi kamu nggak diajak. Kalau kamu laki-laki baik-baik, diem. Diem di sana karena saya tidak ngajak Anda. Saya sedang berbicara dengan laki-laki yang tidak baik-baik saja. Ngerti? Ora usah melu, Iya. ora usah kepo. Saya sedang berbicara dengan laki-laki yang menemani dari nol. Kalau sudah nggak nol, bukan perempuan itu seleranya. Nggak usah kepo. Kamu nggak diajak. Saya sedang berbicara dengan laki-laki yang seleranya dari nol adalah kamu. Setelah tidak nol adalah orang lain. Paham? Nggak usah kepo. Lanangan yang baik-baik aja udah minggir. Konten ini bukan buat kamu. Saya berbicara dengan laki-laki yang seleranya itu udah berubah saat tidak nol lagi. Ya, Hmm. ngerti nggak, Dok? Intinya adalah sekarang anakmu Ngerti. berapa, Nak? Kenapa? Anakmu berapa? Anakku 2, Miss, umur 12 tahun sama 6 tahun. Tapi maaf ya, saya tetap akan menyalahkan kamu karena utangmu 500 juta tadi. Jadi Iya, laki-laki berubah alasannya karena kamu. Padahal tidak, sayang. Tidak, laki-laki berubah ya berubah aja. Tapi karena itulah kesalahan perempuan dijadikan alasan, dijadikan pancalan. Ngerti nggak? Kenapa saya selalu bilang, kalau bisa, semaksimal mungkin kita tidak melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, itu akan jadikan pancalan buat laki-laki mencari alasan. Intinya adalah, saat itu, semua itu terjadi, yang penting kita nggak selingkuh. Tapi kita punya utang 500 juta, Dok. Jangkrik lagi, Dok. Koken itu 500 juta, nak. Ngerti nggak? 50, Miss. Iya, aku nggak peduli, tapi 500 juta aku nggak tahu mau gaya apa gitu loh. 500 juta ini untuk sawah sak kedok, Dok, rong kedok. Wedan lagi. 500 juta tuh dari mulai tahun 2000, tahun 2000. Maka dari itu, jangan Sendiri. sok-sokan gagah, jangan sok-sokan hebat. Kalau kamu punya pasangan harus berbicara. Saya nggak tahu itu utang dari kapan. Intinya adalah jangan utang kok sama nombane, ngerti? Iya, Orang memper utangmu itu ugal-ugalan nih yo. Orang nggak prasangka buruk pun bisa prasangka buruk kepadamu, ngerti? yang bikin aku sakit gini loh, Miss. Mantan suami aku tuh ngomongnya gini loh. Mantan apa masih suami? Masih suami, belum diceraiin. Aku Hmm, masih janda bodong, Miss. piye? Janda Mungkin bodong aku itu apa? janda bodong tuh belum ada sertifikatnya. Oke, terus. Dia tuh ngomongnya gini loh, Miss. Gaji kamu sebagai TKW Taiwan tuh nggak ada apa-apanya sama gaji aku. Gaji kamu cuma secelek sama Telek itu gajiku. apa lagi? Celek itu cuma sedikit, nggak ada bandingnya. TKW Taiwan sama TKL Korea. Korea kan gaji gede, TKW Taiwan berapa sih gaji? Nggak ada bandingnya. Coba kamu buktiin ke aku. Aku cuman gini jawabnya, Miss. Rezeki itu hanya milik Allah. Tidak tahu ya mana yang sukses, mana yang enggak. Aku di sini cuma menjalani hidup. Yang penting aku sehat, selamat, urip waras di sini. Bener nggak sih, Miss? Betul. Walaupun kamu apa ya gajinya sak celeh, tapi kan intinya kan kamu tetap semangat memberikan nafkah pada keluargamu. Benar nggak sih? Dan satu hal lagi, jangan terlalu sombong dengan rezeki. Sekali Tuhan tampar itu otakmu satu aja sarafnya putus, koma. Jangan terlalu sombong. Kenapa? Sekali saja Tuhan ambil sarafmu satu aja diputusin. Koma kamu ndak. Ngerti nggak? Jangan terlalu sombong dengan gaji yang tinggi. Karena itu semua karena izin Tuhan. Tuhan nggak izinkan, hmm, kecelakaan kerja lah, numpak sepeda motor, tiba lah, ngombe-ngombe mbek koncone mlebu hotel mati lah. Ada aja cara Tuhan untuk memperlihatkan ke dunia. Jangan sampai Tuhan mempermalukan dia dengan kesombongannya. Ya, Bra? Terus yang bikin aku sakit lagi gini loh, Miss. Menurut Miss Yuni gimana ya? Dia kan nanti bulan 5 2027 mau finish.
dia tuh Ah, mau menggugat hak asuh anak tuh biar ikut dia semua. alah, biarkan saja. Biarkan. Dipikirin ngerumat anak zaman sekarang itu murah. Biarkan. Ben di Berarti aku rumah. biarkan aja ya, Miss. Biarkan. Ngapa royokan anak? Nek wis gede ngertiin di babonanin, di bapakane. Ora usah digawe drama hidup ini. Pingin dijagane, digedhekne, gedhekno. Kekno anake ku. Ora usah royokan anak di zaman sekarang itu. Malah enak jadi rondo bodong. Ngapa we mikir anak? Mau diambil-ambil, gak usah pertengkaran. Gak usah hak asuh, mau ambil-ambil aja. Suatu saat anak besar dia tahu mana ibunya, mana bapaknya. Cuman satu syaratnya. Saat anak Apa? itu sedang tumbuh, jangan pernah memberitahu dia permasalahan kehidupan kalian. Jangan pernah. Dalam bentuk apapun, dalam hal apapun. Nggak usah jelek-jelekin ayahnya punya ibu tiri lain. Nggak usah. Karena saat anakmu sudah bisa berpikir, dia akan bisa menilai mana bapaknya, mana ibunya yang baik. Ngerti? Ya, Jangan pernah ngasih tahu anak kejelekan bapaknya. Jangan pernah. Karena itu akan menjadikan cambuk buat anakmu. Ibu lembien ngelong-ngelong nih bapak, ibu lembien gini. Jangan. Jangan izinkan wanita menyalah, menyalah. Jangan sampai salah sebagai perempuan. Biayai ben dibiayai loh. Engko lek wis gak sanggup lek dibalik awakmu. Daerah bine kan dia anak cilik, gak kira anakmu direken. Ya, telek pada waktunya. Bene, cek dek Korea sombongnya kayak ngono ben di rumah. Gak usah tukaran. Ngerti? Ngapain kamu harus bertengkar hak asuh anak, mempertahankan nyawa pengacara, gua duit oke. Kayaknya aku duit aku seneng. Paham? dia, dia itu udah nyewa pengacara 12 juta, tapi belum selesai juga nyampe sekarang, Miss. Aku cuma bisa Biarkan. mau pasrahin aja. Kalau mau ambil rumah, silakan. Kalau Los, mau ambil anak, silakan. los. Ikhlasin semua, Miss. Iya, Ya, tetap ikhlasin pinter. semua. Iya, Kamu cari-cari anak kamu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting anakku sehat. Bener nggak sih, Miss? betul, Kayak betul. gitu. Betul, jos gandos kotos-kotos. Hmm. Wes gak usah melok-melok. Ora usah tukaran oyo-oyoan lah. Mu pikir ngingoni anak saiki gayane anak gak mentereng ngono. Gak, beno, gak usah tukaran. Ngerti? Percantik Tahu. dirimu, tapi aja gatel. Engko lek wis cantik gatel. Ancel sana, ancel Ya sini, mulai Allah. nggo bayi. Nah, Miss. Iya. Aku sendiri sini, Miss. Nah iya, nanti nanti udah anaknya diambil suami, mari ngono kono kamu menggatal. Hati-hati kamu. Sama ceweknya itu, suami aku katanya aku punya garangan di sini. Silakanlah ngomong apa kamu. Yang penting aku nggak ngelakuin. Ya udah biarin. Dia udah pulang dari Korea, kok mencret ngingoni anak loro. Saiki petendang-petendang jadi Korea. Apa dikembalikan nek Tuhan ae? Mau semana kembalikan Tuhan. Aku wis ikhlas kabeh, Miss. Ayo Wis tenan apa penting ora? aku Iku anune gede apa cilik? Engko lek kamu anu kepikir-pikir. cilik. Kalau Enggak, cilik nyata apa? Wong awakmu ya senang sekali ngono lho memperjuangkan sampai nangis-nangis kepecer-pecer ngono lho. Gayamu. cuan cuankanku kan ya. Kenapa? Karena anak. Karena anak. Kenapa? Ini loh, Miss, selama 13 tahun aku mulai nemanin dia tuh mulai dari nol, tinggal metiknya malah dia tuh ninggalin aku kayak gitu Ya loh, kamu Miss. sadar diri lah. Wong kamu punya utang 500 juta kok menyalahkan orang lain, kamu yang salah. Tepuk dada tanya Ya selera. aku ngomong sama dia, emang ini kesalahan aku, emang ini kesalahan Ya aku yang kesalahan harusnya itu aku tidak hanya baik cukup minta diri. maaf sayang. Kesalahan itu tidak hanya cukup minta maaf. Ada konsekuensi yang harus dibayar. Enak aja kamu minta maaf selesai urusannya. Ya enggak lah. Kalau manusia yang tidak balas dendam itu akan baik-baik saja. Tetapi kalau manusia yang punya dendam, itu balasan buat kamu. Makanya, jangan seenaknya sendiri. Kamu minta maaf urusannya selesai. Ya enggak, bro. Panjang. Ya jangan menang sendiri. Mentang-mentang udah minta maaf, semua dimaafkan. Terus urusan selesai. Ya enggak gitu konsepnya. Orang juga punya hati. Dan itu dijadikan pancalan untuk menyakitimu. Ngerti? Iya tahu.
Itunya tapi besar banget ya? Enggak, kecil Miss, bengkok. Hah? Manuk iso bengkok ini nih miring ini, neratas ngono. Karena dia punya anak juga lama Miss, 1 tahun setengah baru punya anak. Oh, penak nyantol yo. Lek miring iso nyantol wi. Telek iki rek. Lho ya raro lek bengkok apa kayak nyantol ngene rek. Kayak pancing ngono kae. Dalam Kayak pancing itu. kayak pancing, ya bener kayak gitu. Orang baru assalamualaikum aja udah keluar. Jangkrik wi. Goblok iki. Oh, bocah angel iki. Oh, telek iki. Kurang ajar arek iki. Assalamualaikum. Duh. Assalamualaikum. Terus keluar. Oh, berarti gak ono jajane iku. Nggak ada kuenya itu. Jam dulu puas Miss. Kalau enggak baru assalamualaikum baru keluar Miss. Oh, enak tuh ngono kuwi rek. Ya, Yakin kamu? Fakta ini. yakin orang dia sendiri, suamiku sendiri. Tapi kamu nungguin lah 13 tahun perjuangan walaupun bengkong kecil assalamualaikum. Wong kamu ya berjuang sampe nangis-nangis. Terus belgedes lek cewek itu rek. Enggak, ya loh, emang aku. Tapi ya, kok ya kayak kesalahan aku bukan selingkuh loh. Yo tetep salah Markona. Wis bene lah wong pancing yang dipertahankan. Wes diem aja wes. Golek sing dawa geding glodor-glodor. Lo kayaknya kamu tadi nangis kok malah ketawa piye tuh Markona ini? Gak tahu, nangis mah nangis mah karena apa ya? Aku mau diputusin sama anakku. Pasti komunikasiku tuh nggak ada. Itu loh, Miss. Terus kamu nangis. Seharusnya diem. Nah, Karena itu triknya laki-laki ingin menyakiti perempuan, ngerti? Ya udah biarkan aja. Paham? parah, Miss. Wes ngali kono, ceng mancing, wes mari ceng. Udah lah, aku mau masak, Miss. Makasih ya, Miss. Kurang ajar pancing gitu deh. Ora sopan belas. Ya Allah Gusti. Ya wes ngali kono. Aku cuma mau mengingatkan buat semua cewek, jangan pernah menemani laki-laki itu mulai dari nol. Alah wes ora usah ngasih Iya. motivasi wong kamu sama kok. Wes ngali yo. Kecuali kamu itu nggak sama. Oh, kamu itu sama. Kayak motivasi podo perempuan nih. Wes ngali kono. Wes. Ya wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah Gusti. Anakku wedok iki jan teko Taiwan ki golek jarak. Kok gak ketok aku weteng malian nih. Oke. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah Gusti, ya Allah. Nyun ngapura ingkang kata ya Allah. Aduh, sambung lagi next. Halo. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Mbak. Ya, maaf ini kan aku di rumah sakit.